Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang keadaan peminum khamar. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat peminum khamar, cangkirnya atau kendilnya digantungkan di dalam lehernya, tanbur atau rebab atau gitar dari Arab di dalam kedua belikatnya, sampai ia disalib di atas batang kayu dari api neraka. Lalu menyerulah zat yang menyeru, ini adalah Fulan bin Fulan dari tempat ini. Bau khamar pun keluar dari mulutnya. Orang-orang yang terdiam di sekitarnya merasa tersakiti atau terganggu sampai mereka meminta pertolongan kepada Allah dari busuknya bau para peminum khamar. Kemudian tempat kembali mereka atau para peminum khamar adalah ke dalam neraka. Tatkala mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka menyeru selama 1000 tahun, aduh hausnya aku. Kemudian mereka menyeru kepada malaikat Malik, namun ia tidak menjawabnya kira-kira selama 40 tahun. Keringat mereka sangatlah busuk, sehingga menyakiti atau mengganggu tetangga-tetangga mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Lalu mereka menyeru, wahai Tuhan kami, hilangkanlah keringat ini dari kami. Namun keringat itu tidak dihilangkan dari mereka. Kemudian mereka didatangkan ke dalam neraka sampai mereka menjadi kosong. Kemudian mereka kembali dalam keadaan fisik yang baru dan dikembalikan ke dalam neraka dalam keadaan terbelenggu tangan-tangannya. Mereka diseret ke dalam neraka dengan rantai-rantai di atas wajah mereka. Tatkala mereka meminta minuman, mereka diberi minum dengan air hamim atau air yang sangat panas, sehingga tatkala mereka minum maka tercerai-berai usus-usus mereka. Tatkala mereka meminta makanan, maka didatangkanlah buah zakum. Tatkala buah zakum itu didatangkan dan mereka memakannya, maka mendidihlah isi perut mereka dan apa yang ada di dalam otak mereka. Mulut mereka keluar kobaran api. Lalu rontoklah bagian dalam tubuh atau jeroan mereka di atas telapak kaki mereka. Kemudian setiap seorang dari mereka dimasukkan ke dalam peti dari bara api selama 1000 tahun yang sempit tempatnya. Kemudian ia dikeluarkan dari peti setelah 1000 tahun dan dimasukkan ke dalam penjara api neraka. Ia pun terbelenggu dari belenggu api. Kemudian ia menyeru selama 1000 tahun, aduh hausnya aku. Mereka tidaklah dikasihani. Di dalam penjara terdapat ular-ular dan kalajengking sebesar unta yang menggigit kedua telapak kakinya. Maka ia tidaklah hancur. Kemudian diletakkan mahkota api di atas kepalanya. Besi dijadikan di dalam sendi-sendinya, rantai-rantai di lehernya, dan belenggu-belenggu di tangannya. Kemudian ia dikeluarkan dari dalam penjara setelah 1000 tahun. Ia dimasukkan ke dalam wail. Wail adalah sebuah lembah dari lembah-lembah neraka jahanam. Panasnya tentu sangat panas. Lubangnya begitu jauh. Rantai, ular, dan kalajengking di dalamnya sangat banyak. Mereka tinggal di dalam wail kira-kira selama 1000 tahun. Kemudian mereka menyeru, aduh wahai Nabi Muhammadku. Beliau pun mendengar suara mereka. Lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, aku telah mendengar suara seseorang dari umatku. Allah yang Maha Luhur pun menjawab, ini adalah suara seseorang yang meminum khamar di dunia. Ia mati sedangkan ia dalam keadaan mabuk. Maka ia pun dibangkitkan di mahsyar sedangkan ia dalam keadaan mabuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, wahai Tuhanku, keluarkan ia dari neraka dengan syafaatku. Maka ia pun tidaklah tetap di dalam neraka selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.